Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji Pangestu. Saya calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Bapak Reja Virgia, guru kelas 3 SDN Bengles 1, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Oke Bapak, gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Pak Haji sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bapak. Alhamdulillah ya Bapak, kali ini kita bertemu dalam percakapan pra-observasi Bapak. Untuk mengetahui seberapa siap Bapak melaksanakan observasi yang akan dilaksanakan kali ini. Tujuan diadakannya pra-observasi ini agar mengetahui seberapa siap Bapak melaksanakan observasi yang akan dilaksanakan kali ini. Oke Bapak, mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak Reza ya. Yang pertama, menanyakan tentang tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Reza capai dalam pembelajaran kali ini. Ya, baik Bapak, untuk pembelajarannya akan mencapai tujuan pembelajarannya. Yang pertama, karena memang tujuan pembelajaran di hari ini gitu, tentang fotosintesis. Jadi tujuan yang pertama adalah peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis dengan tepat. Dan yang kedua, peserta didik dapat memahami proses fotosintesis dengan tepat. Dan yang terakhir, yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan tepat. Seperti itu Pak. Oke Bapak, berarti tujuan pembelajarannya ada 3 ya yang Bapak tadi sampaikan. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, peserta didik dapat memahami proses fotosintesis dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik dapat mengaitkan proses fotosintesis dengan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi dengan tepat. Baik Bapak, setelah tadi Bapak menyampaikan tujuan pembelajaran, sekarang pertanyaan berikutnya adalah pengembangan kompetensi apa yang ingin Bapak Reza kembangkan pada saat pembelajaran nanti? Yang pertama ada pengetahuan Pak. Pengetahuan ini dimana saya menekankan kepada anak untuk lebih mengetahui dan memahami apa itu fotosintesis. Anak itu kan belum mengetahui, mungkin asing gitu kan, dia yang dinamakan dengan fotosintesis gitu. Jadi saya ingin menekankan itu terlebih dahulu supaya anak bisa memahami apa itu fotosintesis. Dan yang kedua ada keterampilan. Anak lebih memahami, setelah memahami apa itu fotosintesis, dan saya akan memberikan kepada anak yang memang suka menggambar nanti untuk bisa mewarnai gambar dari fotosintesis itu Pak. Gitu Pak. Oke, berarti ada 2 ya Bapak pengembangan kompetensi yang akan Pak Reza kembangkan. Yang pertama adalah pengetahuan, yaitu tentang pemahaman anak terhadap fotosintesis ya Bapak. Terus yang kedua adalah keterampilan, bagaimana anak disiapkan untuk mewarnai tentang fotosintesis tersebut. Oke, untuk pertanyaan ketiga atau pertanyaan selanjutnya adalah tentang rancangan pembelajaran yang Bapak gunakan pada saat pembelajaran. Apa nih Pak rancangan pembelajaran yang akan Bapak gunakan saat pembelajaran? Mungkin seperti strategi pembelajaran, metode pembelajaran, atau model pembelajaran apa yang akan Pak Reza gunakan pada saat pembelajaran nanti? Yang pasti yang pertama ya Pak ya, saya akan menggunakan metode pembelajaran berbasis diferensiasi. Sekarang lebih menekankan terhadap anak gitu Pak. Jadi bukan bagaimana guru gitu. Jadi saya sebagai guru hanya bisa memfasilitasi saja, yang dimana balik lagi kepada kemauan dan kemampuan anak. Tidak bisa disamaratakan. Di kelas itu macam-macam Pak. Ada yang memang hobinya kan, ini sukanya hobinya basket, ini sukanya bola. Ini juga sama. Pendidikan diferensiasi ini menekankan kepada anak supaya lebih sukanya terhadap mana. Ini berkaitan dengan fotosintesis, jadi anak harus menyesuaikan dengan kemampuan atau kemauan dia masing-masing gitu Pak. Dan yang kedua, kompetensi sosial dan emosional gitu Pak.
Itu sih paling Pak. Oke, berarti ada dua ya Bapak. Yang pertama di pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pembelajaran diferensiasi itu untuk anak agar bisa mengetahui apa yang anak itu kuasai atau yang anak itu sukai gitu. Jadi dibalikan lagi ke anaknya ya. Iya betul Pak. Yang kedua adalah kompetensi sosial emosional. Oke, jadi ada dua. Nah, Bapak sekarang kita ke media nih Pak. Iya. Pembelajaran kan pasti menggunakan media ya Pak. Pasti Pak. Nah, media pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan di kelas Bapak nanti? Nah, penggunaan media pembelajaran yang akan saya gunakan di kelas, yang pertama saya akan menggunakan video. Yang pasti video tersebut untuk memicu anak agar lebih aktif gitu Pak dalam pembelajaran dan tidak monoton. Anak akan termotivasi saat melihat video dan lebih masuk juga gitu Pak terhadap pemikiran atau pemahaman yang lebih gampang dipahami oleh anak, karena memang asik gitu kan menggunakan video animasi yang memang banyak di YouTube gitu Pak. Nanti mungkin saya adopsi dan saya pertontonkan kepada anak gitu Pak. Dan yang selanjutnya saya akan menggunakan poster. Poster di sini setelah anak menonton atau menyimak video, anak akan saya arahkan ke poster untuk bisa membaca apa sih tentang fotosintesis itu dan memahami apa itu fotosintesis gitu Pak. Dan yang terakhir saya akan memberikan soal atau latihan dari beberapa dari video dan poster tersebut. Terakhir saya akan memberikan soal tentang bagaimana atau proses fotosintesis itu seperti apa sih itu fotosintesis, pokoknya yang berkaitan tentang fotosintesis Pak. Supaya saya lebih mengetahui sejauh mana pemahaman anak tentang fotosintesis, seperti itu Pak. Oke. Berarti ada 3 ya Pak. Yang pertama tentang menggunakan video pembelajaran fotosintesis dari yang diadopsi dari YouTube gitu, agar menarik minat anak. Yang kedua untuk lebih memahami, Bapak menggunakan poster ya, untuk lebih memahami tentang materi fotosintesis ini. Yang ketiga untuk LKPD, untuk mengetahui seberapa anak menyerap apa yang sudah dipelajarinya dari video sama poster tersebut. Oke Bapak. Oke Pak, sekarang kita ke pertanyaan terakhir. Kira-kira kapan nih Bapak akan melaksanakan pembelajaran yang akan disebutkan Bapak tadi? Oke Pak, mungkin saya juga kan perlu persiapan gitu kan. Mungkin dilaksanakannya besok Pak, di hari Selasa, karena memang siang ini saya akan menyiapkan materinya terlebih dahulu gitu Pak untuk besok. Itu aja Pak. Oke. Berarti besok ya Pak ya? Iya. Di hari Selasa. Kira-kira jam berapa tuh Pak? Karena paginya saya tidak ada jadwal Pak. Karena memang kan di sini di Bangles 1 kebetulan kelasnya bergantian. Iya. Jadi saya kebagian kelas jam setengah 1 siang. Nanti saya sudah siapkan materi atau pembelajaran yang akan dilaksanakan besok gitu Pak. Oke, berarti besok Selasa jam setengah satu saya akan datang ke kelas Bapak untuk observasi tentang pembelajaran yang Bapak tadi sebutkan tadi. Oke Bapak, mungkin segitu saja ya pertanyaan dari saya cukupkan. Terima kasih banyak. Untuk percakapan praobservasi ini saya sudahi. Kita lanjut nanti di observasi pembelajaran pada saat hari Selasa jam setengah 1. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana anak-anak kabarnya hari ini? Pembelajaran hari ini, sebelum kita mulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipimpin sama Bapak ya. Berdoa dalam hati, dimulai.
selesai. Sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak absen dulu ya. Sekarang yang nggak masuk siapa? Ketora. Bapak? Bantu ya? Banyak yang nggak masuk. Nah, untuk pembelajaran hari ini, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran yang akan dibahas di hari ini, kita akan membahas dulu pembelajaran yang kemarin. Ada yang masih ingat kita belajar apa kemarin? Tentang apa? Cuaca. Kita bahas dulu sebelum masuk ke materi yang sekarang. Materi yang sekarang kita akan bahas itu tentang fotosintesis. Nah, sebelum masuk ke materi yang akan dibahas hari ini, kita bahas dulu materi yang sebelumnya, yaitu materi tentang belum tahu tentang materi tentang cuaca apa? Tentang perubahan cuaca dan juga perubahan iklim. Ada berapa iklim di Indonesia? Ada yang tahu? Apa aja yang kamu? Hah? Coba berdiri. Berdiri. Ada berapa iklim di Indonesia? 2. 1 iklim, yang kedua iklim. Mungkin itu salah satunya dari pembahasan yang kemarin. Nah, kita lanjut ke materi fotosintesis. Ada yang tahu sebelumnya tentang fotosintesis apa? Ada yang udah baca? Fotosintesis? Nah, sama sekali nggak ada yang tahu. Masa, itu coba? Tahu nggak? Kita nggak tahu. Fotosintesis, kita jelasin ya. Fotosintesis adalah proses makan pada tumbuhan. Karena disebut makan pada tumbuhan itu kenapa? Karena beberapa makhluk hidup itu makan menggunakan seperti halnya manusia, makan nasi, terus ada juga makan sayuran. Nah, setiap makhluk hidup itu pasti yang ada yang namanya makan, berkembang biak, dan jadi setiap makhluk hidup itu pasti butuh yang namanya makan, minum, ya kan? Nah, terus proses makan pada tumbuhan itu berbeda sama kita, berbeda prosesnya, tapi sama aja. Kenapa berbeda prosesnya? Karena tumbuhan itu membutuhkan cahaya matahari untuk bisa makan. Melalui apa? Melalui apa? Nih, turunnya kayak gini. Turunnya kayak gini. Nih. Daun, melalui daun. Cahaya matahari melalui apa? Mengenai ke daun tumbuhan itu akan menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Begitu. Nah, biar lebih jelas ya. Tadi kan Bapak udah jelasin tentang fotosintesis itu apa sebagian. Nanti biar lebih jelas ya, kalian simak video yang ada di depan. Oke? Selamat menonton. Kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Kira-kira apa sih proses fotosintesis itu? Nah, supaya teman-teman tahu, yuk kita simak video berikut ini. Lebih dari setengah daratan Indonesia yang sangat luas adalah hutan, yang terdiri dari pepohonan dan tumbuh-tumbuhan. Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia, dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan hujan atau rainforest, Kalimantan dan Papua. Ini
merupakan satu prestasi yang sangat membanggakan, mengingat hutan merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Karena itulah, hutan di Indonesia juga dijuluki sebagai salah satu paru-paru dunia, yang mana hal tersebut dapat menunjang kehidupan kita untuk hidup di dunia. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan oleh tumbuhan hijau dengan bantuan sinar matahari. Tumbuhan hijau mempunyai zat hijau daun yang disebut klorofil. Selain klorofil, dalam proses fotosintesis, tumbuhan hijau juga memerlukan air, karbon dioksida, dan sinar matahari. Lalu, bagaimana sih proses fotosintesis itu terjadi? Mari kita simak bersama-sama. Bagian akar pada tumbuhan membantu memperoleh air dari dalam tanah untuk dibawa ke batang, daun, dan seluruh bagian pada tanaman. Kemudian, karbon dioksida akan masuk ke dalam tumbuhan melalui lubang kecil yang berada pada bagian bawah daun yang disebut dengan stomata. Kemudian, tumbuhan akan mengolah karbon dioksida dari air dengan mesin khusus yang hanya dimiliki oleh tumbuhan, yakni klorofil. Klorofil akan menangkap energi dari cahaya matahari dan menggunakannya untuk mengolah air dan karbon dioksida dan cahaya menjadi gula dan oksigen. Proses itulah yang bisa kita sebut dengan fotosintesis, yang diambil dari kata foto dan sintesis. Foto artinya cahaya, sintesis artinya pembentukan. Gula yang dihasilkan oleh fotosintesis pada tumbuhan dapat digunakan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam bagian lain seperti pada buah. Selain gula, proses fotosintesis juga menghasilkan gas oksigen yang akan keluar melalui stomata ke udara. Kemudian kita hirup dan kita gunakan untuk bernafas. Nah, sekarang teman-teman menjadi tahu kan bahwa udara yang selama ini kita hirup itu berasal dari tumbuhan, dan beberapa makanan yang kita makan juga berasal dari tumbuhan. Oleh karena itu, mari kita jaga tumbuhan yang ada di sekitar kita dengan baik. Caranya yakni melakukan reboisasi, menyiram tumbuhan, memberi pupuk pada tumbuhan, tidak menebang pohon secara sembarangan, dan masih banyak lagi bagaimana cara menjaga tumbuhan dengan baik. Untuk melatih pemahaman teman-teman semua mengenai fotosintesis, yuk kita latihan soal bersama-sama. Sebutkan 3 komponen utama yang digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Nah, udah nonton kan tadi tentang penjelasan tentang fotosintesis? Udah mengerti? Nah, setelah menonton video yang tadi, ada satu pertanyaan. Kalau memang semuanya menyimak, pasti tahu dan paham. Di sini sebutkan 3 komponen utama yang digunakan oleh tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis.
Yang tahu angkat tangan. Apa aja? Berdiri. Yang pertama, air. Yang kedua, matahari. Yang ketiga, karbon di. Tepuk tangan. Sebelum mengakhiri videonya, Bapak ada poster yang Bapak bagiin nih tentang fotosintesis biar kalian lebih paham juga tentang fotosintesis. Bukan hanya tadi yang Bapak jelasin, terus juga ditambah diperkuat sama video, sama latihan soal. Nah, ini juga ada poster biar kalian baca dan kalian pahami tentang proses atau fotosintesis itu seperti apa. Oke? Untuk kelompok silakan berdiskusi. Kamunya Bu, kamu di tengah. Udah, kebagian semua? Nah, udah. Sok, kalian baca dulu. Nanti dia baca dulu. Oke, udah dibagiin, Bapak bagiin posternya tiap kelompok, kalian diskusikan. Nah, sebelum mulai mendiskusikan tentang proses fotosintesis atau tentang fotosintesis lebih dalam, semuanya kita ice breaking dulu. Kenapa? Biar lebih fresh saat mengerjakan atau memahami materi tentang proses fotosintesis. Setuju? Oke. Semuanya berdiri. Sudah siap? Siap. 3, 2, 1.
mau masuk ke otak kalian itu kalian harus fresh dulu biar bisa nerima, biar bisa nyerna. Oke? Nah, hanya Bapak buat SPT dulu. Untuk itu silakan diskusikan poster atau poster yang sudah Bapak bagikan tentang fotosintesis dan apa sih fotosintesis? Kalian baca. Iya, boleh. Posternya udah dibaca? Poster yang tadi Bapak bagiin kalau udah dibaca, sekarang Bapak ada tugas buat kalian. Di sini yang suka menggambar, cung. Gambar. Yang suka menulis. Yang suka mencocokkan kata. Siapa? Oke. Bapak akan bagiin sesuai dengan kemauan dari kalian. Untuk yang suka menggambar, bagi ini buat yang suka menulis, tulisnya kan udah dari poster yang tadi, tulis ya. Ya. Nah, ini buat sampai sini tugasnya udah pada beres? Oke, kalau udah beres dikumpulin buat yang ngegambar. So, kumpulin dulu di Adel. Ini Bapak kumpulin tugasnya. Udah beres tugasnya? Nah, stop, kumpulin dulu. Tugasnya udah beres? Udah. Sudah dikumpulkan? Udah. Sebelum berakhirnya pelajaran masih ada satu lagi. Ini tugas buat latihan dasar buat kalian. Bapak pengen tahu sejauh mana pemahaman kalian mengenai fotosintesis dan apa itu fotosintesis dan proses fotosintesis itu seperti apa. Bapak ingin tahu kemampuan dari masing-masing anak. Oke? Dari proses pembelajarannya. Coba bagikan satu orang satu ya.
Yakin semua? Kalau udah, silakan kasih nama, langsung diisi, terus nanti dikumpulkan. Tugasnya udah selesai? Nah, kalau udah selesai tugasnya, silahkan dikumpulkan. Kita siap-siap buat pulang. Sok, kumpulkan tugasnya. Laporan latihan dasar dan latihan tentang fotosintesisnya Bapak udah ambil, dikumpulkan, udah beres sama kalian. Nanti Bapak tinggal mengevaluasi tentang pembelajaran di hari ini. Untuk itu, pembelajaran hari ini tentang fotosintesis. Bapak ulas dulu, fotosintesis adalah proses tumbuhan mengubah energi cahaya menjadi kimia. Tumbuhan memakan energi ini untuk membuat makanan. Energi cahaya mengkonversi karbon dioksida, air dan mineral menjadi oksigen. Begitu pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Cukup dengan mohon maaf dengan komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, maka baiknya kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Aji Pangestu, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Karawang.
Provinsi Jawa Barat. Kali ini saya tidak sendiri, kali ini saya ditemani dua orang. Yang pertama adalah pengajar praktik Bu Dede, yang keduanya adalah Bapak Reza Firjia, guru kelas 3 SD Negeri 1, yang kemarin sudah diobservasi tentang supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata 2.3. Oke Bapak, kali ini kita bertemu di pertemuan pasca observasi ya Bapak. Tujuannya untuk mengevaluasi bagaimana kemarin kita sudah observasi atau supervisi. Ada beberapa pertanyaan yang saya akan tanyakan. Ada Bapak Reza. Yang pertama mungkin bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan pembelajaran di kelas Bapak? Pembelajaran di kelas yang pertama mungkin agak gugup gitu ya, karena memang ada yang monitor di dalam kelas itu biasanya gitu kan, biasanya kan apa sendiri di dalam kelas. Sekarang kan ada yang monitor, ada yang menilai juga gitu, sebagai observer gitu, apa bapak gitu kan yang pengamat observasi. Jadi ada canggung gitu Pak. Tapi alhamdulillahnya lancar ya Pak ya? Alhamdulillah lancar. Walaupun ada gugup dikit, Agak gugup, namanya belajar Pak. Yang kedua, pertanyaan kedua mungkin Pak, dari proses pembelajaran yang telah dilaksanakan kemarin oleh Bapak Reza, ceritakan area pengembangan kompetensi apa sih yang sudah Bapak lakukan, seperti tahapan-tahapannya. apa yang pertama, tahapan yang pertama saya kan menggunakan metode pembelajarannya menggunakan multimedia atau video ya, video pembelajaran yang mana untuk meningkat minat anak dalam belajar, memotivasi lebih ke lebih asik aja gitu anak-anaknya gitu kan dalam video. Kedua, anak-anak dikasih poster supaya lebih mendalami apa yang dipelajari, apa yang diterangkan sama video itu lebih mempelajari lagi di poster. Setelah menggunakan dua metode, yang pertama video, yang kedua poster, yang ketiga anak lebih saya ingin tahu pengembangan pengetahuan anak itu sejauh mana melalui tadi metode pembelajaran video sama poster itu. Jadi saya kasih APD, dari APD tersebut saya bisa mengetahui anak yang mana yang memang aktif, anak yang mana yang memang mengetahui, anak yang mana yang memang tidak ikut berpartisipasi gitu kali. Berarti menggunakan tiga metode. Yang pertama mungkin video pembelajaran ya, agar menarik minat siswa gitu. Yang kedua menggunakan poster ya, untuk memperdalam pemahaman siswa tentang materi yang dipelajarinya. Yang ketiga menggunakan LKPD untuk mengetahui bagaimana siswa sudah belajar tentang materi yang telah dipelajari. Oke Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira dari proses pembelajaran yang telah Bapak laksanakan kemarin, sejauh mana sih Pak keberhasilan area pengembangan kompetensi yang Bapak lakukan di kelas? Karena memang di kelas itu tidak bisa disamaratakan ya Pak ya, dalam belajar gitu. Karena ada yang memang kemarin juga kan ada yang aktif, ada yang kurang aktif, sebagian gitu. Jadi ya mungkin kurang maksimal juga gitu Pak kemarin itu. Mungkin saya akan lebih menggali lebih dalam kenapa sih anaknya seperti ini gitu. Jadi buat bahan pembelajaran aja gitu Pak yang kemarin. Dalam waktu dekat insya Allah saya akan segera terapkan buat mengetahui pengetahuan menggali potensi anak. Jadi alhamdulillah mungkin berhasil ya Pak ya kemarin gitu. Alhamdulillah. Tapi
mungkin memang ada beberapa anak yang aktif dan yang kurang. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya Bapak. Kalau boleh tahu nih Pak, kira-kira hambatan apa sih yang Bapak temui pada saat pembelajaran atau proses pembelajaran kemarin? Baik ya Pak. Hambatan yang saya temui yang pertama, karena memang kan jarang saya menggunakan media video gitu kan, jadi agak repot juga gitu kan. Repotnya tuh karena memang fokus sama intinya alat lah, alat pendukung buat menggunakan video itu kan lumayan juga gitu. Kan kemarin ada bentrok juga sama yang lain dipakai gitu kan, jadi harus ikutin bagian gitu. Paling yang alat sih Pak. Jadi yang lainnya ya kendala yang lain mungkin dari anaknya juga Pak, ada yang kurang aktif dari pertanyaan sebelumnya berkaitan dengan ini Pak. Jadi hambatannya mungkin dari alat sama anak-anak ya yang kurang aktif. Oke. Terkait dari kendala yang Bapak temui tadi, apa nih yang akan Bapak lakukan untuk peserta didik gitu, agar semuanya berpartisipasi aktif dalam pembelajaran? Bapak, ini saya akan lebih menggali dulu minatnya di mana sih anaknya gitu. Kan dari semua anak di kelas total 49 orang, nggak semuanya suka menggambar, nggak semuanya suka matematika gitu kan. Jadi kedepannya saya akan menggunakan beberapa tes yang mungkin anak lebih condongnya kemana. Jadi saya lebih mengetahui, oh anak ini sukanya ini, anak ini sukanya ini. Contoh, anak ini sukanya, oh ini anaknya suka matematika nih, jadi dibutuhkan materi matematika ini. Ini sukanya menggambar, oh jadi saya harus mempersiapkan gambar atau mungkin memfasilitasi anak yang memang menyukai sesuai dengan minatnya masing-masing gitu Pak. Jadi Pak Reja akan mengelompokkan dulu ya tentang anak-anak yang minatnya berbeda gitu ya. Dan juga mungkin mengadakan tesnya juga berbeda, media yang berbeda. Oke, pertanyaan selanjutnya, kira-kira kapan Pak Bapak akan melaksanakan rencana-rencana Bapak atau solusi yang telah Bapak sampaikan? Oke Pak, karena saya masih menyusun gitu Pak rencana-rencana buat anak. Mungkin jangka waktu dekat saya akan segera terapkan supaya bisa lebih berkembang lagi minatnya anak-anak, lebih aktif lagi dalam belajarnya. Karena kalau terus-terusan belajar disamaratakan, kita belajar misalkan hari ini kita belajar matematika, anak yang suka matematika gimana? Jadi mungkin akan terseret-seret gitu kan. Jadi saya harus mengetahui dulu gitu. Mungkin dalam waktu dekat ini minggu depannya bisa saya akan terapkan. Jadi Bapak akan merencanakan terlebih dulu ya? Rencanakan terlebih dulu apa yang akan diterapkan kepada masing-masing anak. Saya akan mengelompokkan dulu, saya dikelompokkan, baru saya akan mengetahui siapa aja yang memang minatnya apa, dikumpulkan sesuai minatnya masing-masing. Oke Bapak, mungkin pertanyaannya sudah sih sampai situ aja. Mungkin ini mah hanya masukan dari saya Bapak ya, tentang proses pembelajaran kemarin nih, tentang seperti kemarin yang sudah dilaksanakan, apa yang sudah baik dan apa yang mungkin dapat dikembangkan Pak. Mungkin yang sudah baiknya Bapak dalam menggunakan video pembelajaran, Bapak bisa menggunakan video pembelajaran yang menarik gitu ya, untuk menarik minat anak atau siswa gitu, dan juga mudah dimengerti dan dipahami oleh siswa. Untuk
pengembangannya ya yang dapat dikembangkan mungkin tentang LKPD yang disesuaikan dengan minat anak juga, itu yang tadi Bapak rencanakan itu juga bisa dapat dikembangkan. Terus dalam penyiapan alat-alat juga Pak, mungkin seharusnya harus minta izin dulu sebelum pelaksanaan pembelajaran yang dilaksanakan sebelumnya aku di hari Senin. Terus mungkin gitu aja sih Pak. Sama satu lagi mungkin pertanyaan terakhir, apa sih Pak yang Bapak rasakan pada saat di coaching ya, dari pra observasi sama sekarang pasca observasi? Yang saya rasakan yang pertama gugup pasti Pak. pasti gugup gitu, karena memang saya kan masih dalam tahap pembelajaran gitu kan, dalam mengajar belum pasti sama saya kayak orang-orang yang kayak guru-guru yang lain gitu. Jadi gugup, cuma ya mencoba memaksimalkan gitu Pak apa yang seharusnya gitu. Paling gitu sih Pak. Oke, mungkin segitu aja ya Bu Dede. Terima kasih buat percakapan pasca observasi ini. Mungkin nanti saya bakal kembali lagi datang nih Pak kalau Bapak sudah menyelesaikan rencana-rencana yang Bapak tadi siapkan gitu. Saya akan bakal datang lagi untuk observasi lagi mungkin ya kalau Bapak sudah menyelesaikan rencana tersebut. Oke, mungkin segitu saja ya. Baik, terima kasih untuk percakapan pasca observasi ini. Kita sudahi sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.